Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Diharapkan setelah mempelajari pelajaran hari ini, kita dapat menggolongkan jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya, menyusun kalimatannya, serta menyanyikan lagu bertangga nada diatonis mayor. Baiklah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang penggolongan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Adapun ciri-ciri dari herbivora antara lain memiliki gigi seri, tidak memiliki gigi taring, memiliki gigi geraham dengan permukaan datar dan bergerigi, serta ada yang memiliki tembolok. Adapun contoh dari herbivora antara lain kuda, sapi, dan kelinci. Penggolongan hewan yang kedua adalah karnivora. Karnivora merupakan hewan pemakan daging. Ciri-ciri dari karnivora antara lain memiliki gigi taring yang kuat, ada yang memiliki bisa atau racun, dan memiliki indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang tajam. Adapun contoh dari hewan karnivora antara lain kucing, singa, dan elang. Golongan hewan yang ketiga adalah omnivora. Omnivora merupakan hewan pemakan segala. Ciri-ciri dari hewan omnivora antara lain memiliki pencernaan yang kompleks, memiliki gigi yang tajam pada bagian depan, dan memiliki gigi yang datar pada bagian belakang. Contoh dari hewan omnivora antara lain tikus, ayam, dan kera. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, kita dapat mengetahui beberapa jenis hewan. Coba kalian kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. Nah, selanjutnya di sini Bu Ilma punya sebuah paragraf tentang capung. Silahkan dibaca secara seksama. Pada paragraf tersebut, kita bisa menyusun kalimatannya. Nah, sebelum menyusun kalimatannya, kira-kira apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Betul sekali, sebelum menyusun kalimatannya, kita harus tahu isi dari kalimat atau paragraf yang sudah kita baca dulu. Kemudian kita harus mengetahui kata tanya apa saja yang sesuai untuk menyusun kalimatannya. Nah, kata tanya contohnya adalah apa, yang digunakan untuk menanyakan benda, pengertian, dan objek suatu kejadian. Yang kedua, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau subjek dari suatu peristiwa. Yang ketiga ada kata tanya di mana yang menyatakan atau bisa menanyakan tempat. Sedangkan yang keempat ada kata tanya kapan yang digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa terjadi. Kata tanya selanjutnya adalah kata tanya mengapa yang digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Nah, kata tanya yang terakhir adalah kata tanya bagaimana yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, dari paragraf yang sudah saya tampilkan tadi,
bisa diambil satu contoh pada kalimat ketiga yang berbunyi, serangga yang biasa diburu capung cukup beragam, mulai dari lalat, nyamuk, rayap, dan serangga kecil lainnya. Nah, dari kalimat ini kita bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini kemudian kita susun menjadi kalimat tanya yang sesuai sehingga kalimat yang terbentuk adalah apa saja serangga yang diburu capung? Jawabannya, serangga yang diburu capung adalah lalat, nyamuk, rayap, dan serangga kecil lainnya. Jadi sesuai dengan isi dari kalimat ketiga. Contoh selanjutnya pada kalimat keempat dan kelima adalah capung merupakan predator alami bagi nyamuk. Jadi hewan ini bisa mengurangi pertumbuhan nyamuk di suatu tempat. Nah, dari kalimat ini kita bisa menyusun sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya mengapa. Sehingga kalimat tanya yang terbentuk adalah mengapa capung disebut dengan predator alami bagi nyamuk? Nah, dari jawaban dari pertanyaan itu sesuai dengan kalimat pada nomor 4 dan 5, yaitu karena capung bisa mengurangi pertumbuhan nyamuk di suatu tempat. Baiklah anak-anak, apakah masih bersemangat? Nah, agar kita tetap bersemangat, marilah kita menyanyi bersama-sama. Silahkan simak lagu berikut ini. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Nah, dari lagu tersebut kalian pasti ingat, kira-kira lagu itu termasuk jenis tangga nadanya apa ya? Oke, betul sekali. Lagu tersebut termasuk ke dalam tangga nada diatonis mayor. Kenapa begitu? Nah, setelah kita menyanyikan tadi, kita bisa tahu bahwa lagu tersebut sifatnya riang gembira dan bersemangat. Baiklah, pada pelajaran kita hari ini kita sudah mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian penyusunan kalimat tanya disesuaikan dengan isi dari bacaan dan menggunakan kata tanya yang sesuai. Dan yang ketiga, lagu bertangga nada mayor bersifat riang gembira dan bersemangat. Baiklah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.